Benih Rahasia Sang Pewaris episode 75. Syira Nugraha menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Sambil menundukkan kepala dan melirik gelangnya, dia segera melihat gelang Kenzo. Gelang mereka yang senada tampak begitu intim hingga membuat jantungnya berdebar kencang. Selain itu, cara Kenzo memegang kemudi dengan satu tangan begitu memanjakan mata sehingga membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Syira terlalu banyak berpikir beberapa hari terakhir ini. Itulah sebabnya dia tidak bisa menatap wajah Kenzo sealami dulu. Saat mereka tiba di taman kanak-kanak Leon, Kenzo menyeret Syira ke kantor kepala sekolah sebelum dia bisa masuk ke kelas Leon. Ternyata dia ingin mendaftar untuk masuk dalam rekaman pengenalan wajah dan mengambil kartu masuk. Saat guru perempuan muda itu mengoperasikan sistem pengenalan wajah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip wajah Kenzo yang memukau di kamera beberapa kali. Ya ampun, ayah Leon sangat tampan. Selama proses berlangsung, Syira hanya bisa menyaksikan bagaimana Kenzo bersosialisasi dengan guru tersebut. Sebelum dia sempat berbicara, Kenzo sudah mengaku sebagai ayah Leon dan Syira pun tidak bisa membantahnya di depan guru tersebut. Padahal, Syira sebelumnya pernah ditanya oleh gurunya tentang pekerjaan ayah Leon. Saat itu, Syira berbohong bahwa ayahnya sedang di luar negeri. Kini, kemunculan Kenzo berhasil mengungkap kebohongan Syira. Kenzo keluar dari kantor dengan sudut bibirnya melengkung ke atas. "Jika kamu tidak punya waktu luang di masa mendatang, aku bisa menjemput Leon," tawarnya. Dia benar, pikir Syira. Memiliki seseorang sebagai cadangan selalu merupakan ide yang bagus jika terjadi keadaan darurat. "Jika itu tidak terlalu merepotkan bagimu," jawabnya. "Apapun yang menurutmu bisa menggangguku, itu tidak berarti apa-apa bagiku," jelasnya. Sebelum mereka sempat tiba di kelas Leon, mereka menemukannya sedang duduk di bangku sebelah kelas. Leon melihatnya dengan mata tajamnya dan berseru, "Mama." Syira langsung terdiam, menunggu putranya datang dan memeluknya. Namun, saat Leon berlari menghampirinya dengan ekspresi gembira, Syira tidak tahu bahwa itu karena Leon melihat Kenzo bersamanya. Saat Syira berjongkok dan mengantisipasi Leon akan melompat ke pelukannya, Leon tiba-tiba melewatinya dan berlari ke arah seseorang di belakangnya. Saat itu, Syira merasa patah hati. Saat berbalik, dia melihat Kenzo memeluk Leon erat-erat, yang berkata dengan gembira, "Tuan Wiharja, akhirnya kamu datang menjemputku." Karena merasa sedikit cemburu, Syira menoleh hanya untuk menatap mata Kenzo yang mendongak dan ekspresinya seperti kucing yang mendapatkan makanan. Awalnya, dia tertegun sejenak, tetapi dia tidak dapat menahan tawanya setelah itu. Kapan dia memenangkan hati Leon sedemikian rupa? Tanyanya. Begitu Leon masuk ke mobil, dia mulai menghujani Kenzo dengan pertanyaan. "Tuan Wiharja, apakah kamu sibuk? Tuan Wiharja, mengapa kamu tidak datang menjemputku? Aku pikir kamu sudah melupakan aku." "Tuan Wiharja, apakah kamu akan datang ke rumahku untuk makan malam-malam ini? Tuan Wiharja, mengapa kamu tidak pergi ke rumahku untuk makan malam-malam ini? Aku sangat merindukanmu, dan begitu juga dengan Mama."
Shira yang malu ingin menutup mulut mungil Leon agar dia menghentikan omong kosongnya. Jadi, ketika pandangan Kenzo terpantul dari kaca spion, Shira hanya meliriknya lalu dengan gugup mengalihkan pandangannya setelah itu. Kenzo secara alami pergi ke rumahnya untuk makan malam, seolah-olah hubungan mereka kembali normal setelah beberapa hari terakhir. Setelah makan malam, Leon tidak sabar untuk turun ke bawah dan bermain. Sementara Shira membersihkan meja dan mencuci piring, Kenzo mengajak Leon turun ke taman untuk berjalan-jalan. Mereka merasa seperti keluarga bertiga, menenangkan dan hangat. Saat itu pukul 8.30 malam, Shira selesai mencuci piring. Merasa sedikit lelah, dia duduk di sofa dan menyalakan berita. Pintu terbuka pada pukul 9 malam dan suara tawa Leon terdengar dari pintu masuk. "Tuan Wiharja, bisakah kamu mengajari aku hal itu lain kali?" "Aku ingin menjadi sepertimu," tanya Leon dengan suara penuh kekaguman. "Tentu. Aku akan mengajarimu saat kamu sudah besar nanti," jawab Kenzo dengan nada rendah. Meskipun saat itu masih awal musim dingin, wajah Leon memerah karena berkeringat. Begitu memasuki pintu, Shira berkata, "Ambil piyamamu, Leon. Mama akan segera memandikanmu." Setelah Leon mendengarnya, dia pun dengan patuh menuju kamarnya untuk mengambil piyama. Kemudian, Shira menuangkan segelas air untuk Kenzo karena dia pasti kelelahan menjaga Leon. "Ini, minumlah air," katanya. Kenzo tidak mengambil air itu. Sebaliknya, telapak tangannya yang besar dengan lembut melingkari pinggang Shira dan dia mencondongkan tubuhnya ke arahnya. Saat Shira memegang air dengan kedua tangannya, mata indahnya terbelalak. Dia bisa merasakan suasana menjadi sensual, dan ketika dipadukan dengan aroma hormon Kenzo yang memikat, itu sangat menggoda. "Kamu bersikap baik padaku." Kenzo tampak tersentuh. Shira mengulurkan tangannya dan memberikan air kepadanya sambil menjelaskan, "Leon terlalu aktif, jadi kamu pasti lelah." Kenzo mengambil air, mengangkat kepalanya, dan meneguk segelas air. Jakunnya yang seksi bergerak naik turun saat dia menelan air. Jakunnya tampak begitu jantan dan liar sehingga Shira tidak berani menatapnya. "Aku akan memandikan Leon dulu. Istirahatlah dulu sebelum kamu pergi," katanya sopan karena Shira tidak bisa mendesak Kenzo untuk segera pulang. Ketika Leon memasuki kamar mandi, dia tiba-tiba berkata, "Aku bisa mandi sendiri, Mama. Mama bisa meninggalkanku di sini." Tuan Wiharja berkata bahwa anak laki-laki harus belajar mandi sendiri. Keheningan menyambut udara. Meskipun Shira tidak menduga hal itu, dia sangat senang karena putranya menginginkan kemandirian. Shira kemudian menunjukkan cara menyalakan air dan mengatur suhu air. Karena Leon cerdas, dia pun segera melakukannya. Setelah itu, Shira mendorong pintu dan keluar dari kamar mandi. Kenzo duduk santai di sofa, dan penampilannya yang malas masih menawan. Dia mengutak-atik remote kontrol TV untuk mencari berita yang menarik perhatiannya. "Leon bilang dia ingin mandi sendiri," kata Shira kepada Kenzo. Kemudian, dia bertanya, "Kamu mau buah?" "Ya, boleh," jawab Kenzo singkat. Untungnya, Shira baru saja membeli beberapa buah ceri segar. Meskipun harganya mahal, dia tetap membelinya karena dia suka buah ceri. Setelah mencuci sepiring ceri, dia menaruhnya di depan Kenzo. Karena tidak ada hal lain yang harus dilakukan,
dia duduk di sampingnya dan mengambil ceri untuk dimakan. Tepat saat bibir merahnya hendak menggigit ceri, Kenzo menoleh ke samping dan memegang bagian belakang kepala Shira dengan satu tangan sebelum bibirnya dengan dominan mendekatinya untuk menyambar ceri dari mulutnya. Dia menyambarnya dengan lidahnya. Shira tidak dapat bereaksi. Pikirannya kosong sesaat dan pipinya memanas. Ketika dia tersadar, pria itu dengan anggun mengunyah ceri yang seharusnya ada di mulutnya. "Kamu," Shira begitu marah hingga mulai tidak percaya. Pria ini begitu menjijikkan dan dia telah memainkan permainan ambigu ini dengannya sejak dia mengenalnya. "Manis sekali. Sama seperti dirimu." Pada titik ini, Kenzo masih bisa untuk memujinya. Untuk mencegah hal serupa terulang lagi, Shira minggir sedikit demi sedikit dan akhirnya duduk di kursi malas yang berjarak 1 meter darinya. Sekarang, Kenzo harus meraih ceri itu sendiri. Ketika Leon keluar dari kamar mandi, Shira menyelimutinya dengan mantel tebal agar tetap hangat. Sementara itu, Kenzo melirik jam dan berdiri. "Aku harus pergi," katanya. "Tuan Wiharja, sampai jumpa besok." Leon melambaikan tangan padanya. "Sampai jumpa besok," kata Kenzo. Sebelum melangkah keluar pintu, dia menambahkan, "Istirahatlah lebih awal." Malam itu, Shira masih belum bisa tidur dan terjaga hingga dini hari. Dalam kegelapan, dia menatap kilauan yang terpantul dari berlian di gelangnya yang menyerupai bintang terang di malam yang suram, menyinari hatinya dan memberinya kehangatan. Meski sudah larut ketika dia akhirnya tertidur, dia tidur dengan damai dan nyaman. Di luar sangat dingin ketika Shira dan Leon keluar dari apartemen keesokan paginya, sehingga terasa seperti musim dingin telah tiba. Ketika mereka sudah setengah jalan menuju taman kanak-kanak, hujan pun mulai turun. Di pagi yang sibuk itu, seluruh kota tampak ramai. Setelah mengantar putranya ke taman kanak-kanak, dia bergegas ke studio. Saat Shira tiba, semua orang di perusahaan itu berdiskusi dengan penuh semangat tentang satu hal besar, relokasi Amor Jewelry Atelier, yang berarti bahwa atelier itu telah bergabung dengan Wiharja Corporation dan mereka akan bekerja di kantor pusat. Mereka semua bersemangat seolah-olah bekerja di tempat yang penuh dengan peluang dan kaum elit akan mengubah hidup mereka. Namun, yang tidak mereka sadari adalah bahwa nasib atelier tersebut telah berubah karena Shira. Jika Kenzo tidak membeli atelier tersebut agar lebih dekat dengan Shira, atelier itu akan tetap menjadi merek domestik klasik, sedangkan pendekatan pemasarannya kini telah berkembang 2 kali lipat dari ukuran aslinya dan mendapatkan momentum untuk menjadi lebih kuat dan lebih internasional pada saat yang sama. Faktanya, setiap kali industri manapun di bawah Wiharja Corporation berada di tangan Kenzo, yang ada hanya keberhasilan dan tidak ada kegagalan. Mengenai kepindahan itu, pujian harus diberikan kepada Shira karena keputusan ini dibuat hanya agar Kenzo bisa menemuinya setiap hari. Shira juga menantikan kepindahan itu karena dia telah menghitung bahwa jarak antara Wiharja Corporation dan taman kanak-kanak putranya akan berkurang 5 km. Pada pukul 10 pagi, Shira berada di kantor untuk membuat perubahan akhir pada karyanya untuk pameran perhiasan, karena manuskrip berlian The Starry Night telah paling memuaskannya. Terdengar ketukan di pintu saat dia sedang menatap naskah-naskah itu dengan saksama. Tepat saat dia mengangkat kepalanya, seorang pria mendorong pintu hingga terbuka dan masuk tanpa izinnya. Kenzo lah yang masuk sambil membawa buket mawar merah cerah di tangannya.
Kamu. Shira segera berdiri dengan heran dan menatapnya dengan malu. Kenzo memegang bunga itu di depannya dan menyerahkannya dengan penuh kasih sayang. "Ini untukmu," katanya. Shira menoleh ke belakangnya dan melihat beberapa rekan kerja yang usil berada di luar pintunya, memiringkan kepala mereka untuk mengintip ke dalam. Tindakan seperti itu membuatnya bingung dan bertanya, "Mengapa kamu mengirimiku bunga?" Bibirnya yang tipis melengkung ke atas saat dia tersenyum dari matanya yang hitam. "Apalagi, aku sedang mendekatimu." Shira menerima mawar itu sambil tersenyum geli. "Terima kasih," katanya penuh rasa terima kasih. "Kamu bisa memberikannya atau menyimpannya untuk dirimu sendiri. Aku tidak keberatan dengan kedua pilihan itu." Kenzo tersenyum padanya. Shira melirik bunga mawar itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu sendiri yang memilihnya?" Kenzo mengangguk dan menjawab, "Ya." "Kalau begitu, aku tidak akan memberikannya begitu saja." Shira tidak ingin menyia-nyiakan usahanya memilih mawar-mawar ini untuknya. Terakhir kali dia memberikannya, dia sangat marah. Kenzo mengerutkan bibirnya setelah mendengarnya dan kebahagiaan terpancar di matanya. "Apakah ini berarti Shira akhirnya mulai menerima cintaku?" Pada saat itu, Shira menyadari ada lebih banyak rekan kerja yang usil berkumpul di luar pintunya. Dan saat itulah dia menyadari bahwa Kenzo baru saja berjalan dengan anggun melewati seluruh departemen desain sambil membawa bunga mawar sebelum memasuki kantornya. Hebat. Tidak ada jalan keluar dari skandal ini sekarang. Lain kali, biarkan pekerja toko bunga yang mengantarkannya. Kamu tidak perlu mengirimkannya sendiri, Shira mengingatkannya sambil menyeringai. Kenzo menyipitkan matanya yang terangkat dan meyakinkan, "Di masa depan, bunga apapun untukmu akan dipilih dan dikirimkan olehku." Shira tidak tahu bagaimana menanggapi suara Kenzo. Tepat pada saat itu, telepon kantor berdering. Dia mengangkat gagang telepon dan menjawab, "Halo? Shira, waktunya bertemu." Suara Rianita terdengar dari seberang. "Baiklah, aku akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, dia meletakkan bunga di atas meja dan berkata kepadanya, "Aku harus menghadiri rapat." Kemudian, Kenzo tersenyum nakal padanya dan berkata, "Kita pergi bersama." Begitu Kenzo mendorong pintu kantor hingga terbuka, para penonton langsung bubar, tetapi dia tidak peduli dengan mereka. Dia menatap Shira dan memberi instruksi, "Kamu harus pergi ke ruang konferensi terlebih dahulu." Ketika Shira keluar dari kantornya setelah Kenzo pergi, seorang asisten wanita menghampirinya dan bertanya, "Shira, mengapa Presiden Wiharja mengirimimu bunga?" "Apalagi? Itu karena Presiden Wiharja mengejar Shira," jawab seseorang di belakang. "Teman-teman, mari kita fokus pada pekerjaan saja," Shira bersikeras sambil tersenyum sopan saat dia menuju ruang konferensi. Namun, saat dia melewati sebuah tikungan, dia tiba-tiba menabrak seseorang. Bahunya terluka karena benturan keras dan orang itu terdorong ke dinding. Saat Shira mengangkat kepalanya, Bella menyipitkan matanya dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.